Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, berjumpa kembali dengan Mas Syairozi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua tentang transformasi geometri. Di video yang pertama, transformasi geometri itu adalah translasi. Dan yang kedua ini adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu secara bahasa adalah pencerminan. Nah, pada prinsipnya ketika kita bercermin maka bayangan kita ada di depan kita. Contoh di sini ada A di sini dan ini cerminnya. Maka bayangannya di mana? Bayangannya ada di sebelah kanan dengan jarak yang sama. Ini ada 3 kotak atau 3 satuan, maka bayangannya nanti 1, 2, 3 ada di sini. Nah, itu adalah prinsip dari pencerminan. Oke. Nah, di sini adalah bayangan dari A atau ditulis dengan A aksen. Dan di sini dipastikan bahwa sudutnya adalah siku-siku ya. Artinya lurus, jangan sampai nanti bayangannya miring begini, enggak ya, tapi harus membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Itu prinsip dari pencerminan. Nah, bagaimana kalau cerminnya itu mendatar seperti ini? Tidak masalah ya. Seperti ini berarti bayangannya di mana? Yaitu di bawahnya ya, bukan di kanan atau di kiri tapi di bawahnya. Prinsipnya sama seperti tadi, ada 2 satuan jarak antara titik dengan cermin, maka ke bawah juga ada 2. Oke, ini adalah B aksennya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau cerminnya itu miring ya, miring seperti ini. Nah, di mana bayangannya? Apakah di sini atau di bawah sini atau di sini, Pak? Atau di sini, Pak? Nah, nanti akan kita pahami pada prinsipnya tadi apa? Prinsipnya adalah bahwa kita tarik garis yang tegak lurus ya, yang 90 derajat. Kalau kita tarik garis ke sini, lah ini kan nggak siku-siku, berarti salah. Apakah ke sini, Pak? Nah, apakah ke sini? Nah, ini kan nggak 90 derajat, ini tumpul ya. Berarti bagaimana nariknya? Tariknya adalah ke sini. Lah, ini adalah siku-siku. Oke? Jadi seperti itu. Nah, maka bayangannya kita hitung ada berapa kotak di sini? 1, 2 ya. 2 diagonal ya, maka ke bawah juga 2. Oke, ini adalah C aksen. Nah, prinsipnya seperti ini ya. Prinsipnya pencerminan itu seperti ini. Jadi perlu diketahui pencerminan itu rumusnya banyak, tapi kalian tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ketika kalian tuh sudah memahami konsep, rumus itu nggak penting ya. Kalau kalian paham konsep ya. Ketika kalian sudah paham konsep, kalian menghafal rumus boleh. Jangan dibalik. Banyak yang pengen cara singkat, dihafalkan rumusnya tapi nggak paham konsep. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak ngerti. Yang kedua, ketika lupa sedikit maka jadi salah semuanya. Beda kalau orang yang tidak hafal rumus tapi paham konsep. Ketika lupa rumusnya nggak masalah, dia bisa menggunakan Kartesius sendiri. Oke, sekarang saya tunjukkan ya. Bagian yang A, pencerminan terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Sumbu Y itu yang tegak. Ini sumbu Y, yang ini kan sumbu X. Berarti kita tarik garis lurus dengan Y, thread ini adalah cerminnya sumbu Y. Saya punya titik A, min 3,5. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya di mana? Bayangannya di sini ya. Kenapa? Seperti tadi konsepnya ada 3 kotak ya, 3 satuan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini adalah bayangannya atau A aksen 3,5. Berikutnya B 4,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka berapa? Kita hitung kotaknya 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Gitu ya. Oke. Berarti bisa kita tuliskan di sini. Nah, sekarang coba kalian amati. Yang berubah apanya? Y-nya tetap kan? Y-nya tetap 5. 2, 2. Tapi yang berubah adalah X-nya, Pak. Awalnya negatif, bayangannya jadi positif. Yang di sini awalnya positif, bayangannya jadi negatif. Dan seterusnya. Bisa menyimpulkan? Sekarang min 5 ke min 2, maka bayangannya adalah 5, min 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya. Kita bisa simpulkan bahwa
Ketika ada titik X, Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Ini kalau dijemurkan terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini adalah rumusnya. Tapi kalian tidak perlu menghafalkan ini ya, cukup kalian pahami ini. Kalau sudah paham nggak apa-apa lah, kalian mencoba untuk menghafalkan rumus. Jangan sampai keliru ya. Ini sumbu Y khusus berlaku min X, Y. Artinya apa? X-nya ini yang berubah tanda, tetapi Y-nya tetap. Contohnya di sini, ini min 2, ya tetap min 2 di sini. Ini min 2 juga. Y-nya yang tetap ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang B, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kalau sumbu Y itu yang tegak ya, yang vertikal, maka sumbu sumbu X itu adalah yang mendatar atau yang horizontal. Jadi ini adalah cerminnya. Cerminnya adalah sumbu X. Titiknya misalkan kita punya 1,2. Kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya di mana? Berarti ke bawah kan ya. Ke bawah 1, 2, maka ini 1, 2. Berarti di sini. Oke. Mungkin dari sini sudah ada yang menyimpulkan, "Oh, Pak, ternyata X-nya tetap, Pak. Ini 1, ini 1. Yang berubah itu adalah Y-nya. Awalnya positif jadi negatif. Berarti ini berapa ini? 4,3. Kalau dicerminkan berarti jadinya X-nya tetap, yang berubah tanda adalah yang Y. Berarti 4 min 3 itu secara pola ya. Tapi kalau kalian lupa polanya ya kalian bisa menggunakan kartesius seperti ini. Oke. Berikutnya kalau min 2,1 maka min 2, min 1. Nah, begini. Terakhir, bagaimana kalau ini min 5, min 4, maka jadinya adalah X-nya kan tetap ya. X-nya tetap, yang berubah tanda adalah yang Y. Jadinya di sini min 5,4. Berarti kita bisa menyimpulkan untuk pencerminan terhadap sumbu X itu berlaku X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y. Jadi seperti ini. Oke gitu ya. Ternyata mudah sekali. Berikutnya, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke yang C. Nah, apa ini ya? Pencerminan terhadap titik asal O atau 0,0. Nah, kalau tadi pencerminan tadi dilakukan pada garis, sekarang pada titik. Titiknya di mana? 0,0. 0,0 itu di mana? 0,0 itu di sini ya. Ini titik tul di sini. Nah, ini titiknya. Cerminnya titik. Jadi kalau misalkan saya punya ini 1,2, kita cerminkan terhadap 0,0, maka bayangannya di mana? Nah, di mana bayangannya? Kita tarik bagaimana? Oh, gampang ya, Pak. Tinggal dihubungkan aja. Pelan-pelan. Nah, ini kita perpanjang. Oke, ternyata menjadi apa ini? Min 1, min 2. Nah, mungkin dari sini sudah ada bisa menyimpulkan itu, Pak, ini awalnya 1,2, Pak. Sekarang jadi min 1, min 2. Oh, ternyata tinggal dikasih negatif aja ini ya. Ternyata tandanya yang berubah ya, tandanya aja yang berubah. Berarti kalau misalkan saya punya berapa ini? 4,3. Berarti jadi min 4 min 3, Pak. Oke, kita buktikan. Tarik garis, seret. Perpanjang, seret yang sama ya. Ini adalah berapa ini? Min 4 min 3. Oh iya, ternyata berlaku ini. Kata di awalnya positif semua, ternyata jadi min 4 min 3 ya. Lanjut. Bagaimana kalau ada minnya ini? Min 3,2. Nah, ini salah satu ada min. Maka jawabannya apa? Nah, dari sebelah sini kan ya. Kita hubungkan seret. Nah, jadinya adalah kita perpanjang jadi 3, min 2. Oh, ternyata ini kita jadi ini kan berubah tanda jadi plus, yang di sini berubah tanda jadi min 3, min 2. Berarti, Pak, bisa kita simpulkan, Pak, kalau dicerminkan terhadap 0,0 itu jadi min X, min Y. Jadinya seperti ini. Oke, ini ya rumusnya ya. Oke, selanjutnya
Oke, yang D, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Apa sih Y sama dengan X itu? Jadi garis Y sama dengan X itu garis yang dia itu lurus seperti ini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kalian mungkin dulu pernah waktu kelas 8 menggambar garis ya, yaitu dulu kan pernah kan Y sama dengan X. Oke. Kalau ini X, ini Y sama dengan X. Nah, oke, ini cara menggambar garis dulu waktu kelas 8. Kalau yang satu maka Y-nya berapa? 1. X-nya 2, Y-nya berapa? 2. X-nya diganti 3, maka Y-nya kan Y sama dengan X, kan sama terus. Nah, ini. Perhatikan ini angka ini 1, 1. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini gambarnya pas di pojok kayak gini. Oke. Jadi ini adalah garis Y sama dengan X, miring ke kanan. Nah, contohnya misalkan di sini 1,3 kalau kita cerminkan. Nah, oke, ini tadi kan kita sudah memahami di prinsipnya tadi ya, bahwa pencerminan itu tarik garis yang siku-siku. 1,3 kita tarik garis seret. Nah, berarti bayangannya adalah di sini, yaitu apa? 3,1. Mungkin sampai sini sudah ada yang bisa menyimpulkan ya rumusnya. 1,3 menjadi 3,1. Bagaimana polanya? Ternyata dibalik ya. Ini kan tadi X, Y menjadi Y, X. Oke, berikutnya bagaimana kita akan buktikan apakah polanya tadi berlaku. Sekarang min 4,1 kita tarik garis seret begini, maka bayangannya ada di mana? Oke, betul ya, di sini yaitu 1, min 4. Oh iya Pak, ternyata tinggal dibalik aja ini. Min 4 1 menjadi 1 min 4. Nah, gitu ternyata ya. Terakhir, oke, ini berapa ini? Min 2,4. Oke, menjadi apa? Kita tarik garis, berarti menjadi 4, min 2. Begitu. Berarti kita bisa simpulkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X, tinggal dibalik awalnya X, Y menjadi Y, X. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan melanjutkan yang E, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Loh, apa bedanya Pak? Oh, ada bedanya. Dulu waktu kelas 8 ini kan gradasinya negatif ya, gradien ya. Masih ingat ya? Oke, jadi garisnya seperti ini. Nah, kalau lupa begini, ini kalau kelas 8 dulu gini. Ini ada X, ini Y sama dengan min X. Oke, kita bikin tabel. Misalkan X-nya 1, maka Y-nya apa? Y-nya min X kan, berarti min 1. Kalau X-nya 2, Y-nya min 2. Kalau X-nya 3, Y-nya min 3. Makanya nih, perhatikan angka yang di sini. Ini kan 1, min 1. 2, min 2. 3, min 3. 4, min 4. Min 1, 1. Ya, berlawanan terus. Ya, begitulah garis dari Y sama dengan min X itu. Sekarang bagaimana rumusnya atau polanya? Di sini saya punya titik 1,2. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita tarik garis seret. Nah, begini. Berarti tetap ya, pada prinsipnya ini sama, tetap ini siku-siku. Berarti bayangannya di mana? Di sini kan ya. Oke. Oke, ini adalah bayangannya. Berarti jadi berapa? Min 2,1. Wah, sudah ada yang menyimpulkan 1,2 menjadi min 2,1. Oh Pak, ternyata dibalik Pak, dibalik kemudian dikasih negatif. Ya, tandanya berlawanan. Oke, cek kita apakah berlaku ya. Min 4,2. Oke, kita tarik garis seret begini. Maka kita lanjutkan yang sama. Nah, jadinya berapa ini titiknya? Titiknya ini min 2,4 ya.
Ini ya, min 2,4 ya, min 2,4. Oke, berarti dibalik aja ya. Dibalik kan, ini tukar tempat, terus kemudian tandanya diubah. Begitu. Berikutnya, kalau 4,1 maka menjadi min 1, min 4. Berarti bisa kita simpulkan rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Bayangannya adalah min Y, min X seperti ini. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu terhadap garis X sama dengan H. Apa maksudnya ini Pak? H itu apa? Jadi H itu adalah angka. H ini kita bisa ganti angka sembarang, misalkan X sama dengan 1 kah, atau X sama dengan 2 kah, atau X sama dengan 3 kah, terserah. Lantas pertanyaannya, garisnya bagaimana kalau X sama dengan 1? Garisnya bagaimana kalau X sama dengan 3? Nah, kalau garis X sama dengan 3 itu artinya garisnya itu ada lurus ya, lurus tapi di X sama dengan 3. Contohnya adalah ini adalah garis X sama dengan 3. Cerminnya ini. Kalau X sama dengan 4 Pak, X sama dengan 4 ya nanti di sini dan seterusnya. Jadi begitu ya. Nah, bagian yang F ini kalau kalian mencari rumusnya ini agak susah ya. Agak susah artinya agak membingungkan mungkin ya. Tapi jangan khawatir, kalian cukup pahami konsep ini tanpa menghafalkan rumus pun kalian masih bisa mengerjakan soal-soal tentang pencerminan garis terhadap garis X sama dengan H ini. Oke, saya berikan contoh. Titik berapa ini? 1,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 3, maka menjadi apa? Ya, tinggal digeser aja ya kan ya. 3, 2, maksudnya 2, 2. Berarti jadinya adalah 5,4. Oke. Oh, berarti Y-nya tetap kan ya? Y-nya tetap 4, 4. Nah, ini masalahnya adalah 1 menjadi 5. Nah, bagaimana ini ya? Ini 3. Oke. Jadi kan nggak usah bingung kayak gini ya. Cukup kalian kalau lupa rumusnya, kalian buatlah dia kartesius, kemudian buat cerminnya, kemudian dicerminkan. Syaratnya apa? Syaratnya kalian harus memahami garis X sama dengan H. Sama dengan 7, sama dengan min 1, sama dengan min 2 itu kalian harus memahami dulu. Oke. Nah, berikutnya. Kalau ini berapa ini? 2,6, maka jadinya adalah 4,6. Bagaimana kalau min 2,3, maka menjadi, ya kita hitung aja kan ya, jaraknya terhadap garis itu berapa. Jadinya adalah 8,3. Nah, tetapi kalau ingin diberikan rumusnya adalah seperti ini. Nah, 2H-X, Y. Maksudnya apa Pak? 2H-X itu, jadi H itu adalah angka. Saya ambil contoh, misalkan contoh dari ini ya, 1,4 menjadi 5,4. Jadi di sini, oke gini kan, 2H-X. H-nya itu apa? H-nya itu adalah garisnya 3. 2 kali H, 2 kali 3 kurangi 1 berapa? 5 kan? Oh kan 5,4. Sesuai kan 5,4. Nah, ini adalah rumusnya. Tapi sekali lagi kalian jangan terpaku pada rumus, tapi yang penting adalah pahami konsepnya, termasuk konsep garis X sama dengan 3. Oke, seperti itu bisa dipahami ya. Lanjut ke garis Y sama dengan H. Jadi tadi ada X sama dengan H, sekarang Y sama dengan H. Kalau Y sama dengan H itu kan angka, berarti garisnya adalah mendatar kayak gini. Kalau contohnya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 3 ini ya. Garisnya mendatar kayak gini. Oke. Kita contohkan 2,5. Kita cerminkan maka menjadi 2,1. Nah, kalau di sini 1,7 jadi berapa? Nah, kita cuman menghitung kotaknya aja ya, jalannya kan 4, maka ke 4 bawah jadi 1 min 1. Oke, dengan cara yang sama kita peroleh seperti ini.
Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya hampir sama dengan yang F tadi ya, cuman bedanya di sini X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya, jadi 2H min Y. Kalau X-nya sih tetap, X-nya tetap kan? X-nya tetap 1, ini ya 1. Kemudian apa lagi? 2, ini ya 2. Yang berubah adalah Y-nya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan rangkum dari semua rumus tadi. Ini adalah rangkuman rumus tentang refleksi atau pencerminan. Oke, bisa di screenshot ya. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Insya Allah kita akan lanjutkan untuk transformasi berikutnya, yaitu rotasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.